Selamat siang, perkenalkan saya di sini sebagai mediator yang sudah ditunjuk langsung oleh ketua, dan ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal itu maka tak sayang. Jadi pada siang hari ini izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Viko Asedia Wijaya, SHMH, dan saya ingin mempersilahkan kepada pihak pemohon dan pihak termohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dwi yang mau mengajukan gugatan. Perkenalkan, saya Kamila Tetiana Rida, SHMH, selaku kuasa hukum pemohon. Perkenalkan, nama saya Visa yang termohon dalam kasus ini. Perkenalkan, saya Bayaji Dewantara SHMH selaku kuasa hukum termohon bersama dengan rekan saya Pak Raffi. Terima kasih Pak Bayu. Perkenalkan, saya Raffi Erdenibowo SHMH. Saya di sini juga sebagai kuasa hukum termohon. Baik, sebelum kita lanjutkan mediasi kita, saya ingin meminta resume perkara dari kedua belah pihak dalam jangka waktu 3 hari ya. Jadi selamat siang Bapak dan Ibu. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu? Baik. Baik, mari kita mulai. Jadi sebelum melanjutkan mediasi, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih mediasi itu. Mediasi itu berlandaskan dari Peraturan MA nomor 1 tahun 2016, dan mediasi itu merupakan upaya perdamaian yang dilakukan sebelum melanjutkan perkara lebih lanjut. Mediasi ini juga bertujuan untuk bernegosiasi dan berdiskusi di antara kedua belah pihak untuk mencapai suatu kesepakatan. Adapun di sini, peran saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna membantu para pihak dalam mendiskusikan berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara sepihak yang memaksa sebuah penyelesaian. Jadi, di dalam pelaksanaan mediasi kali ini, kita juga mengenal adanya prinsip-prinsip dalam mediasi. Yang pertama, ada prinsip imparsial, yang berarti tidak memihak atau netral. Yang kedua, tidak punya hak memutus karena keputusan itu diambil berdasarkan kesepakatan bersama dari para pihak. Lalu berikutnya ada juga prinsip kerahasiaan yang seluruhnya itu yang terjadi dalam proses mediasi ini bersifat rahasia, dan yang terakhir itu kaukasus, yang artinya jika diperlukan mediator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak. Jadi sekarang saya juga akan menjelaskan tahapan mediasi secara singkat. Yang pertama itu, saya akan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan masalah-masalah yang ada. Jadi kita akan melihat sudut pandang dari kedua belah pihak. Yang kedua, saya akan mendengarkan masalah yang disampaikan dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya akan mencoba untuk mendefinisikan kesepahamannya dan menentukan agenda pembicaraan serta akan melakukan proses negosiasi. Dan yang terakhir, kita akan melakukan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Jadi sampai sini bagaimana dari para pihak? Apakah ada usulan lebih lanjut mengenai mediasi ini atau ada pertanyaan lebih lanjut? Tidak. Baiklah. Untuk sekarang, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Badu dulu, selaku pihak pemohon untuk menyampaikan pokok permasalahannya. Jadi permasalahan begini Pak, Ibu Visa membuat kontrak dengan saya untuk membangun rumah mulai dari desain sampai pembangunan, yang totalnya sudah disetujui mencapai harga 2 miliar rupiah. Tapi sampai saat ini Ibu Visa belum melunasi termin pembayaran ketiganya kepada saya sebesar 500 juta rupiah. Padahal di dalam surat perjanjiannya kita telah menyepakati bahwa pembayaran untuk termin pembayaran dilaksanakan sebanyak 3 kali, yaitu pertama pada tanggal 1 Januari 2019 setelah desain rumah dibuat, dan pembangunan akan dimulai sebesar 1 miliar rupiah pada tanggal 1 Juli 2019 setelah pembangunan masih dikerjakan sebesar 500 juta rupiah. Akan ada pelunasan saat proses finishing sebesar 500 juta rupiah, tapi beliau tidak mau membayar hutang-hutangnya, dan kami telah memberikan somasi sebanyak 3 kali kepada termohon. Tetapi tidak ada respon sama sekali dari pihak termohon. Baiklah. Sekarang apa ada tanggapan dari kuasa hukum pemohon? Jadi dalam perjanjian ini telah terbukti bahwa Ibu Visa telah melakukan manifestasi, di mana di dalam suatu keadaan ini pihak debitur tidak dapat memenuhi perjanjian tersebut.
Dan sesuai dengan pasal 1243 KUH Perdata, dijelaskan bahwa debitur diwajibkan ganti rugi apabila sudah dinyatakan lalai. Dan dari kesimpulan tersebut terdapat unsur yang menunjukkan bahwa Ibu Fisa melakukan manifestasi. Yang pertama yaitu adanya perjanjian antara Bapak Badu dan Ibu Fisa. Yang kedua yaitu bahwa adanya pihak yang melanggar perjanjian tersebut yaitu Ibu Fisa. Dan yang terakhir sudah dinyatakan lalai dan tidak dapat memenuhi perjanjian tersebut. Baiklah, terima kasih banyak. Jadi sebenarnya yang dapat kita lihat di sini, Bapak Badu ingin pembayarannya segera dilunaskan. Benar Bapak Badu? Baiklah, terkait hal ini apa ada tanggapan dari Ibu Fisa selaku pihak termohon? Jujur, saya sangat kecewa dengan tindakan yang dilakukan oleh Bapak Badu karena telah menggugat saya ke pengadilan seakan-akan tidak ada jalan alternatif lain selain ke pengadilan. Dan dengan melakukan hal itu sangat mencemarkan nama baik saya. Ibu jangan berdalih ya, saya sudah 3 kali memberikan surat teguran kepada Ibu. Jika Ibu beritikat baik, Ibu akan memberikan respon. Seolah-olah Ibu memberikan kesan tidak bertanggung jawab. Sudah. Mohon tenang dulu ya Pak, Bu Fisa. Jika seperti ini, kita nggak akan bisa melanjutkan mediasinya. Karena jika ada pihak yang berbicara, didengarkan terlebih dahulu. Kalau situasinya nggak kondusif seperti ini, saya juga nggak males nih ngelanjutinnya. Karena pasti nggak akan ada hasilnya. Gimana? Mau dilanjutin atau enggak? Baik, Pak. Silakan dilanjutkan. Oke, Jadi silakan. begini, Pak. Saya juga sadar bahwa saya telah membayar hutang saya kepada Bapak Badu. Namun saya juga mempunyai alasan untuk itu, karena keadaan keuangan saya yang menurun serta uangnya terpakai untuk pengobatan kemoterapi suami saya. Dan karena keadaan memaksa, sesuai dengan pasal 1245 KUH Perdata, Ibu Fisa ini sebetulnya mempunyai itikat baik untuk membayarkan hutangnya. Namun, dengan suaminya yang mempunyai penyakit kanker, sehingga mengharuskan Ibu Fisa menggunakan uang tersebut untuk pengobatan suaminya. Oke, baik. Saya berarti sudah menangkap kesepahamannya dari kedua belah pihak. Jadi yang pertama itu sebenarnya ada itikat baik dari kedua belah pihak. Dan yang kedua adalah agar hutang ini cepat dilunaskan, jadi masalahnya cepat selesai. Tapi sebelumnya, saya juga melihat kalau riwayatnya Pak Badu dan Bu Fisa ini sama-sama lulusan Universitas Tarumanegara ya? Iya benar Pak, saya juga sebetulnya mempunyai hubungan baik dengan Ibu Fisa. Oke, kalau misalnya kalian benar-benar punya hubungan baik, alangkah baiknya nih kalau perkara ini tuh diselesain pelan-pelan lah dengan cara yang lebih damai dan kepala yang dingin. Jadi sekarang saya mau berikan kesempatan kepada pemohon untuk menyampaikan apa sih yang diinginkan selanjutnya. Baik Pak, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya ingin agar Ibu Fisa secepatnya membayarkan hutangnya serta bunga-bunganya. Oke, jadi itu saja dari pihak pemohon. Dari pihak termohon, apa pihak termohon setuju dengan permintaan dari pihak pemohon? Begini saja, Pak. Saya memiliki sebidang tanah yang terletak di kawasan Glodok yang sedang dalam proses penjualan. Akan tetapi belum laku sampai sekarang. Jadi sekiranya saya ingin meminta waktu tambahan untuk melunasi hutang saya kira-kira 8 bulan lagi untuk menunggu tanah tersebut terjual. Saya harap Bapak dapat mengerti kondisi saya saat ini. Sebelumnya di perjanjian yang pernah dibuat, kan sudah pernah saya kasih waktu 8 bulan Bu. Jadi kalau Ibu minta waktu tambah 8 bulan lagi, artinya Ibu secara tidak langsung tidak menghargai waktu 8 bulan yang saya berikan dong. Saya tidak mau tahu ya Bu, waktu 8 bulan itu bukan waktu yang sebentar loh. Saya pribadi juga butuh uangnya. Ya gimana, kan tadi saya sudah jelaskan di awal, 2 bulan lalu uangnya memang sudah ada. Tetapi dikarenakan adanya musibah yang menimpa rumah tangga saya, jadi uangnya terpakai dulu. Tolonglah mengerti sedikit keadaan saya sekarang ini. Bagaimana saya bisa mengerti kalau Ibu saja tidak pernah membaca pesan saya? Bahkan nomor saya sampai diblokir begini. Saya nggak bisa terima dong. Saya tidak pernah memblokir nomor Bapak ya, tapi saya sedang memang ganti nomor dan semua kontak di HP saya terhapus sehingga tidak bisa mengabari Bapak. Ah, banyak alasan Anda. Padahal saya sudah berapa kali datang rumah Anda,
tapi orang rumah Anda selalu bilang Anda tidak di rumah. Mau alasan apa lagi Anda? Maaf, udah. Maaf saya potong. Tapi sebelumnya saya sudah katakan kepada Bapak dan Ibu, kalau seperti ini situasinya nggak kondusif, saya mohon maaf, kalau ini harus saya cut. Saya nggak mau kalau nggak kondusif kayak gini. Sudah jelas saya peringatkan di awal agar proses mediasi ini berlangsung dengan kondusif. Saya izin bantu meluruskan ya Pak, agar sekiranya mediasi ini dapat berjalan lebih kondusif. Izinkan saya sebagai penasihat hukum untuk mewakili klien saya berbicara. Tapi saya minta waktu sebentar untuk berdiskusi dengan klien saya mengenai jangka waktu pelunasan tersebut. Ya, silakan. Baiklah Pak, Bu, setelah saya berdiskusi dengan klien saya, bagaimana kalau permintaan jangka waktu pelunasan yang awalnya 8 bulan dipersingkat menjadi 4 bulan atau setengahnya? Maaf ya, tapi klien saya kurang setuju apabila pelunasannya 5 bulan. Menurut kami 3 bulan sudah cukup panjang untuk dapat melunasi hutang-hutang tersebut. Begini saja, bagaimana kalau kita tengahi saja jadi 4 bulan? Bagaimana Bapak, Ibu? Ya sudah, kami setuju kalau begitu. 4 bulan ya Pak, nggak boleh lebih. Tapi kalau kurang lebih bagus. Oke, kalau gitu kita udah dapet nih titik terangnya. Jadi di sini kedua belah pihak udah setuju kalau termohon itu akan melunasi hutangnya kepada pemohon dalam jangka waktu 4 bulan lagi sebagai perpanjangan waktu. Bagaimana? Ada tanggapan? Mengesampingkan hal ini, saya juga ingin mengajukan ganti rugi kepada pihak pemohon. Karena dengan melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan ini, nama klien saya menjadi tercemar. Dengan ini sesuai dengan pasal 1372 KUHP Perdata, kami meminta ganti rugi kepada pihak pemohon sebagai bentuk pemulihan dari nama baik klien saya. Baiklah, mungkin saya memang salah karena kurang mempertimbangkan kondisi Ibu saat ini. Tetapi saya tidak ingin membayar ganti rugi untuk pemulihan nama baik tersebut. Bagaimana jika pemulihan nama baik tersebut dilakukan dalam bentuk pemotongan hutang Ibu ke saya? Apa ada tanggapan dari termohon? Oke. Baik, saya setuju dengan bentuk pemulihan nama baik tersebut. Untuk nominal pemotongan hutangnya, bagaimana jika 10 juta dari jumlah nominal hutang awal? Bagaimana dari pemohon? Baiklah, tidak apa-apa. Saya setuju juga dengan jumlah pemotongan hutang tersebut. Oke, kita sudah dapat menyimpulkan dengan kesimpulan dari kedua belah pihak bahwa kesepakatan yang tercapai adalah perpanjangan waktu bayar hutang selama 4 bulan dan pemotongan hutangnya sejumlah 10 juta. Dengan ini saya menyatakan mediasi ini telah selesai dan saya akan membuatkan kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak dan bisa ditandatangani oleh Bapak dan Ibu. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih.